Petugas berupaya menyelamatkan supir truk tangki yang terjepit dalam kabin kendaraannya akibat bertabrakan dengan tronton di jalur Madiun, Surabaya, Jawa Timur. Mereka harus hati-hati menyelamatkan supir bernama Agus ini untuk meminimalisir terjadinya luka. Setelah 30 menit, korban akhirnya berhasil diselamatkan dalam kondisi patah kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan juga merusak kios warga yang berada di pinggir jalan. Sementara akibat kecelakaan dua kendaraan besar ini, arus lalu lintas di jalur Madiun, Surabaya mengalami kepadatan. Ya gimana Mas? Ya tiba-tiba muncul gandengan ini. Saya menghindar masih kena. Oh gitu. Gandengnya dari mana itu? Dari timur. Oh, dari timur. Mas dari mana? Dari barat. Dari Solo mau ke Surabaya. Oh gitu. Petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Gedung farmasi Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo terbakar. Warga antusias padati tempat wisata di akhir pekan. Diduga sarang prostitusi, sebuah rumah indekos di Mojokerto digerebek polisi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasik yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews sore hari ini? Selamat sore Stefani dan pemirsa, kita akan awali iNews sore dengan informasi kebakaran melanda gedung farmasi Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo pagi tadi. Akibatnya gudang logistik tempat penyimpanan alat pelindung diri hangus terbakar. Terjadi kebakaran di Rumah Sakit Minto Harjo pada tanggal 10 Oktober 2021 kurang lebih pukul 5. Asap membumbung tinggi dari gedung farmasi Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi pada Minggu dini hari. Api diduga berasal dari lantai 2 gedung yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan logistik, termasuk APD para nakes. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman. Namun api berhasil dikuasai 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam dan 50 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun petugas belum bisa memastikan kerugian akibat kebakaran ini. Sementara itu pihak rumah sakit juga belum memberikan keterangan resmi hingga saat ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, libur akhir pekan, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta ramai dipadati wisatawan. Omset para pedagang pun naik hingga 75%. Akhir pekan ini, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta kembali ramai. Ribuan wisatawan memadati kawasan ini untuk berjalan-jalan, berfoto, menikmati aneka kuliner khas, atau berbelanja. Situasi lalu lintas pun padat dengan meningkatnya volume kendaraan. Para wisatawan dan pedagang wajib mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dibukanya kembali objek wisata Malioboro ini disambut baik para pedagang. Omset mereka pun kembali naik hingga 75%. Kalau untuk pedagang, kalau untuk pengunjung sih udah ada peningkatan ya Mas ya, terutama hari Sabtu dan Minggu. Long weekend itu ada peningkatan, tapi kalau untuk penjualan belum begitu signifikan.
tadi masih agak standar. Tapi kalau dibandingin dengan hari biasa ada peningkatan nggak? Ya, Apa yang dicari? Seneng banget sih bisa istilahnya bisa main lagi di Malioboro, jalan-jalan lagi. Lihat suasananya yang seperti ini lagi, tetap dengan prokes juga ya, social distancing juga, pakai masker dan jaga prokes juga. Yogyakarta kini menerapkan PPKM level 3 dan menguji coba sejumlah objek wisata untuk dibuka kembali dengan protokol kesehatan ketat. Dari Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu jalur wisata menuju kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah macet. Kemacetan terjadi akibat banyaknya wisatawan yang menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Antrean kendaraan mengular di jalur wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah siang tadi. Kemacetan bertambah parah akibat wisatawan yang menggunakan sepeda motor tidak sabar menunggu antrean. Sejumlah wisatawan mengatakan kemacetan terjadi akibat banyaknya pengunjung saat libur akhir pekan memadati wisata Guci. Apalagi banyak sepeda motor yang tidak sabar sehingga memakai jalur lawan arah. Sementara pengelola wisata Guci mengatakan pihaknya masih bisa mengendalikan pengunjung dengan batas maksimum 1.000 orang. Tugas juga melakukan buka tutup kendaraan yang akan masuk ke Guci. Di Jakarta, pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi utama warga untuk menghabiskan akhir pekan di tengah pandemi COVID-19. Selain kawasan pantai, arena lainnya yang menjadi primadona wisatawan adalah dunia fantasi atau Dufan. Antrean panjang terjadi mulai di depan pintu masuk arena Dufan pagi tadi. Tugas membagi antrean ke dalam 3 baris agar tidak terjadi kerumunan. Selain pembatasan jam operasional dan kapasitas, wisatawan yang berkunjung adalah mereka yang sudah divaksin minimal dosis pertama. Setiap harinya, penyemprotan disinfektan dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Wisatawan yang hendak menaiki wahana pun wajib menggunakan hand sanitizer. Sebanyak 10 petugas Satgas COVID-19 secara rutin berpatroli untuk mengingatkan wisatawan terkait penerapan protokol kesehatan. Selain Dufan, kawasan favorit wisatawan lainnya adalah pantai. Di pantai, pengunjung melakukan aktivitas bermain di atas pasir. Ada juga yang hanya bersantai di pinggir pantai atau sekedar bersuah foto dengan rombongan. Meski sudah dibuka, kawasan Ancol belum membolehkan anak di bawah usia 12 tahun untuk masuk. Yang berlaku, atas perhatian Anda, kami ucapkan. Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana suasana sore ini di sejumlah lokasi wisata di ibu kota, ada rekan kami Yosefina Damaris di Dunia Fantasi dan Ricky Iskandar di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Kita ke Yosefina dulu. Selamat sore Yosi, bagaimana suasana di sana? Sepertinya cukup ramai sore ini, bisa Anda ceritakan? Masuki dunia fantasi, dunia ajaib dan mempesona. Halo, selamat sore Fandi, saya sedang ada di Dufan. Ini masih menjadi destinasi wisata favorit khususnya bagi remaja yang ada di DKI ataupun di daerah sekitar Jakarta begitu. Sore ini cukup ramai, memang ini di akhir pekan ketiga setelah dibuka kembali. Bahkan hari ini informasinya ada 2.500 pengunjung yang melakukan pembelian tiket secara online atau totalnya sekitar 15% dari kapasitas normal, yakni 25%. Saya akan ajak Fandi untuk sedikit ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo Mbak, selamat sore. Yang Mbak siapa? Mbak Trias. Mbak Trias dari mana Mbak? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi, sengaja ke sini untuk liburan. Persiapannya gimana Mbak? Ya, sengaja liburan kita sama teman-teman. Jadi dari Sukabumi itu kita ikutan open trip, Mbak. Ya, sama Hanzal Tour. Di sana kita 50 rombongan, 50 orang. Kita berangkat dari subuh sampai tiba di sini jam 9 dan langsung masuk ke Dufan. Ya. Protokol kesehatan Mbak, bawa sanitizer, bawa tisu basah atau gimana, masker ganti, itu semuanya siap Mbak? Iya Mbak, siap. Ada di tas semua, dari mulai tisu basah, hand sanitizer, masker. Udah sih Mbak. Bosan ya Mbak ya, di rumah mulu, jadi akhirnya pilih kesini juga gitu ya Mbak ya?
Iya Mbak, bosen karena kan kita mahasiswa ya, kebanyakan udah setahun lebih di rumah terus kan. Nah, karena lagi liburan juga, jadi kita sengaja gitu buat teman-teman ngajak kita ke sini gitu, ke Dufan. Terima kasih Mbak Trias, yang penting protokol kesehatannya tetap dipatuhi ya Mbak ya. Selamat liburan, selamat jalan-jalan, selamat menikmati wahana yang ada di sini. Itu Fandi sedikit wawancara dengan pengunjung di sini. Tidak hanya pembatasan kapasitas di Dufan, tapi di setiap wahana juga ada dibatasi kapasitasnya. Seperti baling-baling ini, salah satu wahana yang paling baru dan juga paling ekstrim di dunia fantasi. Biasanya dalam kondisi normal ada 30 pengunjung yang bisa naik ke wahana ini, tapi saat ini hanya 15 hingga 18 pengunjung. Antriannya juga bisa dilihat, ini cukup terpantau ya. Ada penanda blok-blok berwarna kuning yang membatasi jarak antara satu pengunjung dengan pengunjung lainnya. Bahkan sebelum menaiki wahana harus menggunakan sanitizer terlebih dahulu pengunjungnya. Kurang lebih seperti itu gambaran keseruan liburan pengunjung ataupun wisatawan yang di Ancol, di Dufan khususnya. Seperti apa keseruan liburan di Pantai Lagun Ancol? Sudah ada Riki Iskandar yang siap dengan laporannya. Riki. Ya, baik Yosi. Saat ini kondisi di bibir pantai kawasan Taman Impian Jaya Ancol memang sudah masih mulai ramai karena memang sudah memasuki akhir pekan begitu. Namun keramaian ini tidak mencapai 100% karena memang terbatas dengan aturan ganjil genap yang memasuki kawasan Ancol. Dan untuk di kawasan bibir pantai sendiri kita lihat sudah mulai ramai. Namun untuk penggunaan protokol kesehatan ini menjadi fokus utama di masa pelonggaran tempat wisata. Tentu apakah pengunjung ini menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan kita lihat memang baik aturannya, semua menggunakan protokol kesehatan dengan baik, dan kemudian juga larangan untuk anak di bawah usia 12 tahun ini kita lihat memang tidak ada anak usia di bawah 12 tahun, maka aturan yang berlaku di kawasan Monas ini masih tetap terjaga. Kemudian meski ada kelonggaran untuk masyarakat Jakarta datang ke tempat wisata, namun di kawasan Ancol ini masih dibatasi aktivitasnya khusus di kawasan bibir pantai, di mana memang biasanya pengunjung ini tidak hanya bisa menikmati bibir pantai tetapi juga bisa berenang di tepi bibir pantai, namun saat ini masih dilarang. Jadi tidak terlihat adanya pengunjung wisata yang turut berenang, hanya menikmati suasana bibir pantai saja. Kita lihat bersuah foto, menikmati acara, dan kita lihat memang manusia ini perlu adanya aktivitas rekreasi begitu. Terlihat bahwa ada sebuah perkumpulan yang menikmati suasana berwisata mereka di Taman Impian Jaya Ancol ini. Kita lihat memang sangat suka sekali, seru sekali, namun masih ada dibatasi. Kita juga masih menunggu aturan hingga semuanya sepenuhnya bisa beraktivitas normal. Tentu apa yang dilakukan kebijakan dari tempat wisata demi kebaikan bersama, tentu dengan penerapan protokol kesehatan kita bisa menjadi tetap sehat, tetap waspada terhadap kesehatan agar tidak mudah terkontaminasi dengan virus-virus yang mulai merebak luas. Fandi. Seru sekali pastinya jalan-jalan sore, apalagi bertepatan dengan akhir pekan hari ini. Tapi yang paling penting tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih Riki Iskandar dan juga Yosefina Dabari. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penurunan PPKM juga berdampak pada meningkatnya mobilitas warga antar wilayah. Keramaian penumpang terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kenaikan pergerakan penumpang mulai terlihat di terminal kedatangan maupun keberangkatan domestik Bandara Soekarno-Hatta, terutama di akhir pekan. Berdasarkan data dari otoritas bandara, hari ini terdapat 256 penerbangan dengan total 35.810 penumpang. Angka ini meningkat dibandingkan hari Sabtu lalu. Meski demikian, angka tersebut masih jauh dibandingkan kondisi normal atau sebelum pandemi COVID-19. Sementara itu, antusiasme warga untuk berwisata keluar kota juga terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejak pagi puluhan calon penumpang telah memadati stasiun. Penumpang didominasi tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ingin berlibur. Berangkatan kemana? Ke Surabaya. Surabaya. Ini iya. Tujuannya untuk liburan atau pulang kampung? Liburan, Kak. Liburan. Iya. Bagus sih protokolnya, jaga. Terus juga kalau misalkan nggak
keberangkat antigennya juga enak, cepet. Bu, ini keberangkatan mau kemana? Ke Surabaya. Surabaya. Ya. Tujuannya untuk Berlibur. untuk liburan. Ya, saya sangat bersyukur bahwa saat pandemi ini kita bisa berjalan dengan baik. Baik penumpang pesawat maupun kereta api diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksin minimal dosis pertama. Penumpang juga wajib melakukan tes COVID-19 berupa PCR dengan masa berlaku 2 kali 24 jam atau antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Istri penganiaya pedagang pasar bantah suaminya preman. Kami hadirkan informasinya usai jeda.